Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya saya dapat melakukan pemaparan materi dan kalian dapat melihat video saya. Halo semuanya, saya Sobari dan hari ini saya siap memaparkan hasil UAS mata kuliah perilaku keorganisasian saya mengenai konflik dan resolusi konflik. Mari kita mulai tanpa berlama-lama. Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari interaksi manusia. Memahaminya bukan hanya penting untuk mengelola perselisihan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan hubungan yang lebih kuat. Seperti yang Anda lihat di slide ini, definisi konflik secara umum, konflik dapat didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat perbedaan pandangan, kepentingan, tujuan, dan nilai antara dua individu atau lebih, atau antara kelompok-kelompok yang dirasakan saling bertentangan atau tidak sesuai. Perbedaan ini bisa bersifat nyata maupun perspektif. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpahaman kecil hingga perselisihan besar yang berpotensi merusak. Beberapa poin penting dari definisi ini meliputi yang pertama, perbedaan. Inti dari konflik adalah adanya disparitas atau ketidakcocokan. Yang kedua, persepsi. Seringkali konflik tidak hanya tentang perbedaan objektif, tetapi juga bagaimana perbedaan tersebut ditafsirkan atau dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga ada interdependensi. Konflik seringkali muncul dalam konteks di mana pihak-pihak saling bergantung atau memiliki hubungan, sehingga tindakan satu pihak dapat mempengaruhi yang lain. Yang keempat, emosi. Konflik seringkali melibatkan emosi yang kuat seperti frustasi, kemarahan, atau ketakutan yang dapat memperumit penyelesaian. Pentingnya memahami konflik. Memahami konflik secara mendalam memiliki beberapa alasan krusial. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Dengan memahami akar penyebab dan dinamika konflik, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menyelesaikannya. Ini bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang mencari solusi jangka panjang yang memuaskan semua pihak. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih kuat. Konflik yang dikelola dengan baik dapat memperkuat hubungan ketika individu atau kelompok belajar untuk menghadapi perbedaan secara konstruktif. Mereka membangun kepercayaan, rasa saling menghormati, dan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Yang ketiga, mendorong inovasi dan perubahan. Konflik, jika disalurkan dengan benar, dapat menjadi katalisator untuk inovasi. Perdebatan ide-ide yang berbeda dapat menghasilkan solusi kreatif dan cara berpikir baru. Ini juga dapat menyoroti area yang memerlukan perubahan atau perbaikan. Untuk yang keempat, mengurangi stres dan kerugian. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan stres yang signifikan, menurunkan produktivitas, dan bahkan merusak kesehatan fisik dan mental. Memahami dan mengelolanya dapat mengurangi dampak negatif ini. Di tingkat organisasi, konflik yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerugian finansial, perputaran karyawan yang tinggi, dan reputasi yang buruk. Untuk yang kelima yaitu pengembangan diri dan kemampuan beradaptasi. Terlibat dalam konflik dan belajar dari pengalaman tersebut dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan empati. Ini juga melatih kemampuan adaptasi dalam menghadapi situasi yang menantang. Dan untuk yang terakhir yaitu yang keenam, menciptakan lingkungan yang sehat. Baik di rumah, di tempat kerja, atau dalam masyarakat, kemampuan untuk mengelola konflik secara efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai. Baik, untuk materi berikutnya yaitu akar penyebab konflik. Konflik adalah bagian yang tak terhindar dari interaksi manusia. Memahami akar penyebab konflik adalah kunci untuk mengelola dan menyelesaikannya secara efektif. Konflik jarang muncul tanpa alasan. Seringkali ada faktor-faktor mendalam yang memicunya. Mari kita bahas secara rinci. Untuk poin pertama yaitu perbedaan. Perbedaan
adalah salah satu pemicu konflik yang paling fundamental. Manusia itu unik dengan latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang beragam. Ketika perbedaan-perbedaan ini bersinggungan dan tidak dikelola dengan baik, potensi konflik meningkat. Untuk yang pertama yaitu perbedaan nilai. Ini adalah keyakinan atau prinsip dasar yang dipegang oleh seseorang atau kelompok tentang apa yang penting, benar, baik, atau diinginkan. Contoh, konflik antara individu yang menghargai kebebasan individu di atas segalanya versus mereka yang memprioritaskan ketertiban sosial dan tradisi. Perbedaan nilai ini dapat menyebabkan penilaian moral yang saling bertentangan dan rasa yang tidak setuju yang mendalam. Untuk yang kedua yaitu perbedaan kebutuhan, merujuk pada hal-hal esensial yang diperlakukan individu atau kelompok untuk bertahan hidup, kesejahteraan, atau kepuasan. Konflik muncul ketika kebutuhan satu pihak dirasakan bertentangan atau terancam oleh kebutuhan pihak lain. Contoh, kebutuhan seorang karyawan akan keseimbangan hidup dan pekerjaannya berbenturan dengan kebutuhan perusahaan atau produktivitas maksimum. Untuk yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Ini adalah tujuan, keinginan, atau hasil yang diinginkan dicapai seseorang atau kelompok. Kepentingan bisa bersifat ekonomis, sosialis, politis, atau psikologis. Konflik kepentingan terjadi saat apa yang diinginkan satu pihak dianggap menghalangi apa yang diinginkan pihak lain. Contoh, perebutan area parkir antara dua toko yang sama-sama ingin menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Baik, untuk yang terakhir yaitu perbedaan kepribadian. Setiap individu memiliki gaya berpikir, merasa, dan bertindak yang berbeda. Perbedaan temperamen, gaya komunikasi, atau pendekatan terhadap masalah bisa menyebabkan gesekan. Contohnya, seseorang yang sangat terorganisir mungkin berkonflik dengan rekan kerja yang lebih spontan dan kurang struktur dalam pekerjaannya. Untuk poin kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Ketika sumber daya baik itu finansial, waktu, ruang, kekuasaan, atau bahkan perhatian terbatas, persaingan untuk mendapatkannya menjadi sangat mungkin terjadi. Perebutan atas sumber daya yang terbatas ini seringkali menjadi pemicu konflik. Contoh, beberapa departemen dalam sebuah perusahaan berjuang untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. Dua individu bersaing untuk mendapatkan promosi jabatan yang sama. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu komunikasi yang buruk. Komunikasi adalah jembatan antar individu dan kelompok. Ketika jembatan ini rusak, kesalahpahaman dan asumsi keliru sangat mudah terjadi, yang kemudian dapat memicu konflik. Untuk yang pertama yaitu kesalahpahaman. Informasi tidak tersampaikan dengan jelas atau pesan yang diinterpretasikan secara berbeda dari maksud pengirim. Ini bisa berupa bahasa tubuh yang salah dibaca, nada suara yang disalahartikan, atau instruksi yang ambigu. Untuk yang kedua yaitu asumsi keliru. Individu membuat kesimpulan tentang niat atau pikiran orang lain tanpa bukti yang cukup. Ini sering terjadi ketika komunikasi minim, sehingga ruang untuk spekulasi besar dan seringkali mengarah pada interpretasi negatif. Contoh, seorang manajer memberikan instruksi singkat yang dianggap oleh bawahan sebagai bentuk ketidakpedulian. Padahal, manajer sedang terburu-buru. Tanpa klarifikasi, asumsi negatif ini bisa berkembang menjadi konflik tentang gaya kepemimpinan. Baik, untuk poin terakhir yaitu ketidakadilan. Perasaan dirugikan atau diperlakukan tidak adil adalah pemicu konflik yang sangat kuat. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka tidak menerima perlakuan yang setara, hak-hak mereka diabaikan, atau distribusi sumber daya atau beban tidak merata, mereka cenderung merasa tidak puas dan menuntut perubahan. Contoh,
masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan mereka. Atau dalam sebuah tim ada anggota yang merasa beban kerjanya lebih banyak sementara kontribusi anggota lain minim. Perasaan ini bisa memicu kemarahan, frustasi, dan keinginan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut, seringkali melalui konfrontasi. Baik, untuk materi ketiga yaitu resolusi konflik, solusi dan strategi. Resolusi konflik adalah proses penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara individu atau kelompok. Tujuannya bukan hanya menghentikan pertikaian, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik. Untuk pertama yaitu tujuan resolusi konflik. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah poin pertama yaitu mencapai kesepakatan. Ini berarti menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik, menyelesaikan isu-isu inti yang memicu konflik. Kesepakatan ini bisa berupa keputusan, rencana tindakan, atau pemahaman baru. Untuk poin yang kedua yaitu memulihkan hubungan. Kondisi seringkali merusak hubungan. Resolusi konflik yang efektif berupaya memperbaiki kepercayaan, mengurangi ketegangan, dan jika memungkinkan memperkuat ikatan antara pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya adalah agar pihak-pihak dapat terus berinteraksi secara positif di masa depan. Untuk yang kedua yaitu strategi dasar resolusi konflik. Ada beberapa strategi dasar yang digunakan dalam resolusi konflik yang seringkali digambarkan berdasarkan hasil yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Untuk poin pertama yaitu kolaborasi atau win-win. Ini adalah strategi yang paling ideal dan konstruktif. Kedua belah pihak secara aktif bekerja sama untuk menemukan solusi yang tidak hanya memenuhi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan pihak lain. Fokus adalah pada pemecahan masalah yang kreatif dan menemukan nilai-nilai bersama. Kolaborasi ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, dan komitmen untuk menemukan solusi inovatif. Tidak ada yang kalah, karena tujuannya adalah agar semua pihak merasa diuntungkan. Contohnya, dua departemen yang berkonflik tentang prioritas anggaran duduk bersama, menganalisis kebutuhan masing-masing, dan menemukan cara baru untuk mengalokasikan sumber daya, atau bahkan mencari sumber daya tambahan yang menguntungkan keduanya. Baik, untuk poin kedua yaitu kompromi. Strategi ini melibatkan masing-masing pihak yang mengalah sebagian dari tuntutan atau keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan. Tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi juga tidak ada pihak yang kehilangan segalanya. Kompromi ini merupakan pendekatan win-loss dalam arti masing-masing pihak menyerahkan sesuatu, tetapi hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini sering digunakan ketika waktu terbatas atau kolaborasi penuh tidak memungkinkan. Contohnya, dua rekan kerja berdebat tentang jadwal shift. Mereka berkompromi dengan masing-masing setuju untuk mengambil beberapa shift yang tidak ideal agar jadwal secara keseluruhan bisa berjalan. Baik, untuk yang ketiga yaitu teknik kunci dalam resolusi konflik. Untuk menerapkan strategi-strategi di atas, diperlukan teknik kunci yang mendukung proses komunikasi dan penyelesaian. Untuk poin pertama yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif dibagi menjadi dua, yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pesan secara jelas. Untuk yang pertama, mendengarkan aktif. Ini lebih dari sekadar mendengarkan kata-kata. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh, memahami sudut pandang pihak lain, dan mengenali emosi di balik pesan mereka. Tujuannya adalah untuk memvalidasi perasaan dan memastikan pemahaman yang akurat. Contohnya, mengulang kembali apa yang didengar. Seperti, jadi jika saya tidak salah, Anda bilang, baik. Untuk yang kedua yaitu menyampaikan pesan jelas. Berbicara secara langsung, lugas, spesifik tentang kebutuhan, perasaan, dan harapan sendiri. Hindari menyalahkan
atau menyerang. Fokus pada masalah, bukan pada pribadi. Gunakan pernyataan saya daripada Anda. Seperti, saya merasa frustasi ketika bekerja sama dengan tim ini. Daripada, Anda selalu membuat saya frustasi karena tim ini. Baik, untuk poin berikutnya yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi formal atau informal antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling bergantung tetapi juga berbeda. Dengan tujuan mencapai kesepakatan, ini melibatkan tawar-menawar, mencari titik temu, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi bersifat distributif. Contohnya, membagi anggaran yang ada, atau integratif, seperti memperluas anggaran untuk memenuhi lebih banyak kepentingan. Keterampilan negosiasi meliputi kemampuan untuk berargumen, mendengarkan, dan menemukan alternatif. Contoh, pembeli dan penjual bernegosiasi harga sebuah barang, atau contoh lainnya, perwakilan serikat pekerja bernegosiasi gaji dengan manajemen perusahaan. Baik, untuk poin terakhir yaitu mediasi. Mediasi melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasil konflik. Mediator tidak membuat keputusan untuk pihak-pihak yang berkonflik, tetapi memfasilitasi komunikasi dan membantu mereka menemukan solusi mereka sendiri. Mediator mengatur suasana, memastikan semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara, mengidentifikasi akar masalah, dan mengeksploitasi pilihan solusi. Ini sangat berguna ketika komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik terputus atau terlalu emosional. Contoh, seorang mediator membantu pasangan yang sedang dalam proses perceraian untuk mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak dan pembagian harta. Atau seorang mediator membantu karyawan yang berkonflik di tempat kerja untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Baik, pemaparan materi telah selesai. Kita langsung saja ke kesimpulan. Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari interaksi manusia, timbul dari perbedaan nilai, kebutuhan kepentingan, dan kepribadian, serta dipicu oleh keterbatasan sumber daya, komunikasi buruk, dan ketidakadilan. Pentingnya memahami konflik terletak pada kemampuannya untuk mendorong penyelesaian masalah, memperkuat hubungan, memicu inovasi, dan mengurangi stres. Resolusi konflik bertujuan mencapai kesepakatan dan memulihkan hubungan melalui strategi dasar seperti kolaborasi dan kompromi yang didukung oleh teknik kunci seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan mediasi oleh pihak ketiga netral. Demikian pemaparan materi mengenai konflik dan resolusi konflik. Saya berharap yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.